Hello, welcome back to my channel with me Muharrem Dimas Karya. Kita masih di series algoritma pemrograman ya, JavaScript. Kali ini kita akan masih membahas tentang kondisional, tapi kita akan tambahkan dengan menggunakan operator OR atau AND. Nah, kapan saja sih kita harus menggunakan operator OR atau AND ini? Nah, kita bisa menggunakan operator ini ketika kondisi yang kita uji itu lebih dari satu, semisal dua atau lebih, di mana kondisi-kondisi tersebut biasanya saling terkait satu sama lain, dan di sini kita gabungkan menggunakan operator OR atau operator AND. Nah, untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita lihat contoh berikut ini ya, check it out. Oke, seperti biasa silakan buka kode sandbox kamu, kemudian login dan buka template vanillanya. Lalu setelah itu kita hapus saja ini. Di JS-nya kita hapus dulu, kemudian pada HTML-nya kita akan buat satu buah kotak saja, semisal seperti ini. Oke, dengan ID masukkan. Kemudian kita buat sebuah tombol dengan ID tombol. Kita kasih tulisan. Oke, seperti ini. Jadi rancangan desain HTML seperti ini. Jadi kita punya sebuah input ya, sebuah masukan di sini, masukan angka. Nah, tombolnya itu akan berfungsi untuk mengecek apakah bilangan yang kita masukkan pada kotak ini itu adalah bilangan ganjil yang kurang dari 10. Nah, jadi kita punya dua kriteria ya. Yang pertama, apakah bilangan tersebut itu ganjil? Yang kedua, apakah bilangan tersebut itu kurang dari 10? Jadi semisal kalau saya punya angka 6, apakah masuk pada kriteria ini? Ya, tidak ya, karena 6 itu memang kurang dari 10, tapi dia bukan merupakan bilangan ganjil. Demikian pula kalau saya punya angka 13, itu juga tidak akan masuk kriteria ini, karena 13 itu ganjil namun tidak kurang dari 10. Jadi semisal yang masuk adalah 9, 7, dan lain sebagainya. Jadi saya harapkan ketika nanti saya memasukkan angka 9 di sini, maka ketika saya klik cek akan muncul tulisan memenuhi. Namun ketika saya masukkan 13, ketika saya masukkan 6, maka di sini akan muncul tulisan tidak memenuhi. Bagaimana caranya? Kita langsung saja kodekan di JS-nya. Di sini langsung saja kita kodekan untuk tombolnya. Element by ID tombol. Ini seperti ini. Kemudian di sini kita ambil dulu masukannya.
Kemudian di sini langsung kita masukkan logikanya, yaitu if kriterianya, else yang lain. Nah, jadi di sini nanti kita akan cek apakah angka ini itu adalah bilangan ganjil yang kurang dari 10. Nah, seperti yang kita bilang tadi, jadi kalau dia hanya ganjil saja, maka dia tidak memenuhi. Kalau hanya kurang dari 10 saja, maka dia tidak memenuhi. Itu adalah karakteristik dari penghubung logika, yaitu dan ya. Jadi kita gunakan dan di sini atau and. Maka di sini kita bisa cek apakah angka tersebut kurang dari 10 dan angka jika dibagi dengan 2 itu memiliki sisa yaitu 1. Karena itu definisi bilangan ganjil ya. Jadi di sini kita cek apakah angka tersebut kurang dari 10 dan jika dimodulo dengan 2 memiliki sisa 1. Jika iya, maka kita tampilkan memenuhi. Jika tidak, itu kita tinggal tampilkan saja. Tidak memenuhi. Oke, seperti ini. Jadi inilah struktur dari kondisionalnya. Jadi tambahannya adalah di sini. Kalau ada 2 kondisi yang terhubung menggunakan dan, bisa dituliskan seperti ini. Langsung saja kita cek ya. Misalkan angka 5. Maka di sini akan muncul memenuhi. Karena dia memang bilangan ganjil yang kurang dari 10. Bagaimana dengan 17? Maka akan tidak memenuhi. Karena walaupun dia bilangan ganjil, dia tidak kurang dari 10. Bagaimana dengan 8? Juga tidak memenuhi. Bagaimana dengan 20? Ya, tentu saja tidak memenuhi ya, karena dia bukan bilangan ganjil dan dia tidak kurang dari 10. Nah, lalu bagaimana contohnya menggunakan penghubung atau? Contoh kasusnya adalah seperti ini. Semisal kita akan mengecek sebuah bilangan apakah dia kelipatan 2 atau kelipatan 3. Jadi, semisal bilangan tersebut memenuhi syarat jika dia merupakan kelipatan 2 atau kelipatan 3. Nah, di sini sama saja. Indeks HTML-nya kita ganti saja tombolnya. Cek kelipatan 2 atau kelipatan 3. Nah, seperti itu. Kemudian pada indeks JS-nya, nah di sini kita ganti. Jadi untuk mengecek kelipatan 2 bagaimana? Angka modulo 2 itu harus sama dengan 0. Jadi dia merupakan kelipatan 2 jika angka tersebut dibagi 2 tidak memiliki sisa. Atau angka modulo 3 ya, itu sama dengan 0. Jadi apakah dia kelipatan 3? Ketika dia dibagi dengan 3 juga tidak memiliki sisa. Contohnya, kita masukkan angka 5. Apakah dia kelipatan 2? Bukan ya. Apakah dia kelipatan 3? Juga bukan. Jadi harusnya di sini ketika kita cek, maka akan muncul tidak memenuhi. Coba kita cek. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba angka 4. Kira-kira apakah akan memenuhi? Apakah dia kelipatan 2? Ya, 4 adalah kelipatan 2. Namun, apakah dia kelipatan 3? 4 bukanlah kelipatan 3. Namun, karena di sini kita gunakan penghubung atau, jadi cukup satu syarat saja yang terpenuhi. Sehingga ketika kita cek, seharusnya di sini akan muncul memenuhi. Kita langsung cek. Ya, dia memenuhi. Apalagi yang merupakan kelipatan dari keduanya, seperti contoh 12. Maka tentu saja akan memenuhi. Jadi itu bedanya ya antara penghubung dan atau. Kalau menggunakan penghubung dan itu kedua syarat harus terpenuhi.
Jika menggunakan penghubung atau, itu cukup salah satu syarat saja yang terpenuhi. Oke, mungkin cukup itu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.